wa ala alihi wasallam wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Ketua LPTNO Jawa Timur dan Rektor Universitas Siddhartha dan Rektor di lingkungan NO Jawa Timur. Alhamdulillah siang hari ini saya bisa berhadapan langsung dengan Bapak Ibu semua. Mungkin kalau saya cerita Pak Bambang dan Pak Ilham sekali. Jadi, saya diberangkatkan oleh PBNU untuk menjadi Dewan Eksekutif walaupun saya dosen Brawijaya. Jadi yang merekomendasi itu adalah Forum Rektor PTNO ya, Pak Bambang ya. Forum Rektor PTNO yang merekomendasikan saya untuk menjadi salah satu Dewan Eksekutif BAN-PT. Ya alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu dan mudah-mudahan ini bukan yang akhir ya Pak Siti ya. Nanti kedepannya kan kita selalu bertemu untuk bagaimana strategi kita, ikhtiar kita untuk menyusun PT kita untuk menjadi minimal baik sekali. Baik sekali. Ini perlu diketahui juga mungkin 1-2 minggu lagi Yudharta akan divisit. Sudah divisit oleh asesor, sekarang sudah luring untuk PT-nya pasti luring. Kalau PS yang kami tangani PS yang masih berada di dikti. Perlu diketahui juga Bapak semua bahwa kalau kita bicara akreditasi saat ini, kita mencoba, BAN-PT mencoba bagaimana akreditasi ini menjadi simpel. Nah, tadi kemarin sudah mungkin Perban nomor 22 dan 23 sudah terbit Perban 22 dan 3 terkait dengan sistem pantau yang hanya melalui PDDikti. Kita nanti tidak usah mengunggah DKNEK, data kinerja dan lain, tapi hanya memperbaiki PDDikti. Di situ kita pakai 9 poin. Tadi saya cerita dengan proses itu. Kenapa 9? Karena penyusunnya orang NO harus 9. Jadi lebih 9. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Perban 22 dan 3 itu kan 9 poin. Dan poin itu sejarahnya karena yang menyusun orang NO berarti harus gitu. Baik. Kebetulan saya di BAN-PT yang menugaskan asesor sekaligus yang menetapkan apakah PS8 dan PS8 terhadap atau tidak. Kalau kita lihat NO, perkontingen NO itu unik-unik ya alhamdulillah semua anggota BAN-PT menyadari bahwa bagaimana NO itu sendiri. Mungkin langsung ya, akreditasi itu salah satu merupakan akuntansi publik. Bagaimanapun kita harus menunjukkan pada masyarakat bahwa kita itu terakreditasi. Artinya apa? Artinya kita memenuhi persyaratan adanya pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Sebenarnya akreditasi itu kalau kita lihat adalah merupakan pemenuhan kita terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi. Standar nasional tinggi. Kemarin saya ke Gorontalo saat ke UNG, Universitas Gorontalo. Kebetulan rektornya juga Isnu dan juga di situ ada Universitas NO Gorontalo dibully Pak Siti Gorontalo karena akreditasi tidak punya akreditasi. Setelah ketemu saya malah kita buka ternyata nyantol namanya. Apa dia nggak bisa buka sakonya sehingga seakan-akan dia nggak punya akreditasi. Tapi malam itu kita buka bisa. Nah, ya, jadi alhamdulillah Gorontalo terakreditasi. Mungkin dari sini semua nanti mungkin tidak selesai hari ini. Mungkin ada beberapa hal PS kita mungkin tidak terakreditasi. Kita coba pelan-pelan kita buka satu persatu di laptop saya itu bagaimana seperti kemarin ada yang Darul Ulum Lamongan, ada nggak? Darul Ulum Lamongan bahasa Arab sudah pulang mungkin ya? Nah, atau Darul Ulum Lamongan saya dikontak oleh Pak Ashar
Saril dari Tulungagung minta supaya bahasa Arab dikeluarkan. Tak lihat ya sudah, hanya kemarin hari Selasa mungkin sudah kami tetapkan. Akreditasi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita jangan berat juga, santai aja. Akreditasi itu kita nikmati merupakan kewajiban kita sebagai, makanya setelah perguruan tinggi itu kalau tidak ada punya LPM, lembaga penjamin mutu, maka tidak akan terakreditasi. Kuncinya itu adalah LPM, lembaga penjamin mutu. Jadi kalau bisa rektor atau ketua itu menetapkan ada LPM, lembaga penjamin mutu. Maka nanti ke depannya bagaimana kita mungkin nanti dengan LPTMU Jawa Timur kita mencoba, kita mengadakan satu workshop mungkin di Yudharta kan dekat dengan rumah saya di Malang. Di mana nanti teman-teman di tengah-tengah ini, nah, ya, kita mencoba membuat workshop apa sih yang diminta oleh BNPT itu, diminta dalam apa, pemenuhan itu apa, ya, untuk memenuhi agar apa PT kita menjadi terakreditasi. Oke, lanjut, silakan lanjut. Terus nggak diteruskan. Nah, oke, ini ada 11 kriteria. Apa bedanya dengan 7 dengan 9? 7 itu hanya berbasis pada data dan kadang-kadang nggak jelas datanya. Kalau sekarang sudah 9 kriteria. Sekarang yang divisi itu bukan APS, tapi adalah UPPS-nya, fakultasnya, atau sekolah tingginya. APS, Ketua Pengarut hanya membahas atau menangani apa? Kurikulum dan luaran. Itu ada 9. Ada ini ada SPMI, ya. Di situ ada visi misi, itu adalah visi misi yang punya adalah rektor atau ketua. Atau mahasiswa, SDM, ini saling berkaitan. Kadang-kadang di PTMU ini uangnya, dana penelitian itu nggak muncul, sehingga nol semua skornya. Mungkin sekarang SDM kita mungkin sekarang masih belum memenuhi. Tapi kalau baik insya bisa, karena kita masih baru semua. Ya makanya sekarang cepatnya kita harus ngurus pangkat dan sekolah supaya kita bisa. Karena persyaratan unggul itu harus ada doktornya apa? 40% untuk PS-nya, untuk lektornya minimal 52%. Itu syarat unggulnya. Dari sekali sudah begitu. Maka sekarang semuanya harus ngurus pangkat supaya apa? PT kita, PS kita, kalau PT enggak, PT tidak ada syarat PPS kita harus apa? Prodi kepegawaian studi kita itu harus memenuhi syarat minimal baik kali atau unggul. Ini sangat berkaitan nih. Makanya penelitian pengabdian kalau bisa itu adalah join. Jangan sampai hanya Yudharta saja, tapi join semuanya, anggotanya berbagai PTMU di Jawa Timur, sehingga bisa diakui macam-macam. Jurnal juga begitu. Harus apa? Jangan sampai hanya orang satu kampus. Kalau bisa kerjasama ini penting. Tadi yang tanda tangan tadi sini kan sudah tanda tangan MOU. Sekarang buktinya penelitian jadikan satu. Jurnalnya nggak apa-apa, jurnal satu itu isinya 9 orang, tidak masalah. Karena di BNPT tidak ada bedanya nomor 1 dan nomor 9. Semua diakui jurnal. Ya, nggak apa-apa di internasional. Oke, terus lanjut. Di sini ada baik sekali dan unggul. Dikatakan baik jika PSP tersebut memenuhi standar dikti, SN dikti. Baik sekali itu melampaui. Sedang unggul sangat melampaui. Skornya kalau baik itu minimal 200, baik sekali 301, unggul 361. Dan ada syarat perlunya harus kita penuhi. Kita bahas sana. Terus lanjut. Ya. Oke, ini ya. Kalau ingin unggul, maka visi kita harus ada internasionalnya. Visinya internasional itu adalah unggul,
nasional itu baik sekali, kalau wilayah Jatim hanya baik. Jadi visi kita harus terlihat di visinya, terlihat dalam visinya. Apa buktinya? Jurnal internasional itu cukup. Mahasiswanya sudah juara internasional. Yang ketiga mungkin dosennya pernah ngisi di atau dosennya sudah bisa menjadi reviewer jurnal internasional. Itu bentuk apa? Kita sudah pernah internasional. Mahasiswa juara internasional, dosennya menjadi reviewer jurnal. Yang ketiga mungkin apa ya? Itu banyak penelitiannya. Penelitian internasional itu tidak harus dari luar negeri. Perusahaan menghancurkan, contoh PLN atau Bank Mandiri itu internasional, multinasional itu dianggap sebagai apa? Internasional. Terus ini ada bandit berapa? Ini kita sudah punya LAM. Ada LAM. Kenapa ada LAM? LAM-nya amanah Undang-Undang Nomor 12. Jadi tidak boleh dilawan LAM. Ya LAM ada. Melawan LAM itu tadi sudah bisa diskusi. Kita punya Ketua Komisi 10 Saiful Huda dari PKB NU. Kita harap mereka merubah undang-undangnya bahwa akreditasi PT wajib karena gratis, PS itu opsional. Kalau bisa begitu, jadi kita mengharap pada PKB yang sudah Ketua Komisi 10 sudah membuat undang-undang bahwa akreditasi PT itu wajib, sedangkan akreditasi PS itu adalah hanya kalau ingin unggul, misalnya PT ingin unggul, maka paling tidak 80% terakreditasi. Ternyata boleh A, boleh B, boleh atau unggul, boleh, tapi tetap saja. Ingin baik sekali mungkin 60%. Gitu. Jadi kita kesana mainnya cantik. Kan itu. Ini nama prodi kita, lihat di perban ini, perban 19 lampirannya. Kalau ada prodi kita di situ, maka ikut LAM. Kalau nggak ada, masih ikut Ban PT. Hukum akwam masih di Ban PT. Banyak yang menang masih di Ban PT. Tapi kalau ada kata tadris pendidikan sudah ikut Lamdik. Kenapa kok Lamdik? Karena dekan-dekan tadris dulu ikut apa? Dekan-dekan tadris hanya perwakilan orang itu dulu pernah ikut rapat dan ada hadir menyetujui adanya Lamdik. Jadi tidak boleh disalahkan tadris ikut Lamdik. Kenapa? Beberapa dekan tadris dulu pernah ikut rapatnya dengan Lamdik. Begitu ekonomi syariah, ekonomi itu dulu pernah dekan-dekannya ikut rapat Lamemba. Dasar rapat itu menjadi acuan bahwa fakultas yang tadris tersebut ikut Lamdik. Nah ya, tapi kalau kita PT Eko punya agro teknologi, agrobisnis, psikologi dan lain itu masih di Ban PT. Jadi Ban PT masih menangani sekitar 5.000 PS. Kalau PT-nya pasti di Ban PT ya. Cek di sini lagi perban ini. Ya perbannya di sini. Dan jenjangnya di jenjang ada itu. Contoh mungkin kalau bahasa sastra itu linguistik masih di Ban PT, linguistik. Tapi kalau pendidikan bahasa sastra masih sudah ikut LAM. Jadi cek aja nama PS kita di Bandil LAM tetap di perban ini ada nggak? Kalau nggak ada masih ikut Ban PT. Terus lanjut. Kita mencoba melihat perban 1 nomor tahun 2002 yang kami terbitkan ya. Akreditasi di Ban PT itu tidak ada sebenarnya, tidak ada reakreditasi kalau Ban PT. Terus gimana Pak? Reakreditasi jika ingin naik peringkat. Jika kalau Bapak puas di posisi baik sekali, ya sudah nggak usah ngajukan. Tetapi setelah 5 tahun sekali dipantau. Kalau lolos pantau yang 9 poin itu maka diperpanjang. Jadi Bapak-bapak kayak ikut Ban PT mungkin punya PS ahwal, sasia, hukum pidana, hukum apa dan lain-lain gitu ya. Itu kalau memang puas di posisi itu, ya sudah nggak usah reakreditasi.
tapi perpanjangannya menunggu pantau. Kalau lolos pantau, perpanjang. Kalau nggak lolos, memperbaiki prediktif. Pantaunya pakai data prediktif. Kalau nggak lolos, diberi waktu 6 bulan perbaikan prediktif. Jika 6 bulan nggak selesai, tak tambah lagi 3 bulan. Nggak selesai lagi, ya sudah diturunkan dari B menjadi C. Tidak ada lagi membuat dokumen. Kita buat simpel. Nah, kok simpel? Jadi tidak ada reakreditasi kalau puas. Menurut perbandingan, tapi pantau ini menggunakan pantau apa? Pantau prediktif. Coba langsung. Lanjutkan ya. Terus, nah, di sini apa pantau ini? Prediktif. Jadi semua sekarang itu Bapak Ibu mohon memperbaiki prediktif karena ini akan berlaku mulai Juni besok. Jadi bagi yang PS mungkin Bapak Ibu yang masih PT atau PT-nya yang habis tahun ini, kalau tidak mau nanti nunggu pantau saja. Nunggu pantau, jika lolos ya tak perpanjang, kalau tak lolos memperbaiki prediktif, bukan mengunggah laporan kinerja macam-macam, tidak. Perbaiki prediktif. Nanti kita jelaskan slide selanjutnya ya. Nanti kita ajak panitia nanti. Kemarin di LV sudah dijelaskan. Jadi N1 nomor 2. Kemarin saya menjelaskan LV 7. Minggu depan saya menjelaskan ke LKDT seluruh desa mulai hari Senin. Jadi ini yang kedua. Jadi belum menyebar mana-mana tentang apa pantau ini. Terus lanjut aja. Nah ini ya. Jika menaikkan peringkat saja, kalau Ban PT, kalau lama nggak tahu sama sendiri, tapi Ban PT hanya untuk menaikkan peringkat dari B mau unggul. Tapi kalau A dan unggul tidak boleh reakreditasi, akan ditolak. Kalau ada bapak punya prodi yang A atau unggul, tidak usah mengajukan reakreditasi, ditunggu saja pantaunya. Kalau lolos tak perpanjang, kalau nggak lolos memperbaiki prediktif. Gitu ya, tidak usah membuat dokumen lagi, simpel aja. Terus ya, kalau pantau tidak ada keberatan, tetapi kalau Bapak Ibu nanti misalnya contoh Yudharta nggak puas, nanti boleh banding gitu. Diberi waktu 6 bulan maksimal, banding, boleh banding gitu. Terus ini Bapak Ibu sekalian, akreditasi minimum. Kita akan mencoba mungkin minggu depan lagi, dan kita mengeluarkan bahwa semua prodi baru itu kami berikan akreditasi minimal. Jadi tidak usah gelap semua prodi. Tapi prodi keagamaan masuk dulu ke siaga, masuk dulu ke sistemnya kelembagaan. Kalau belum masuk ke siaga, sistem kelembagaannya didikti, nggak bisa ditekan. Jadi semua kan kalau yang Islam itu kan masuk di Kemenang. Nah, oke, nanti Kemenang memasukkan dulu ke siaga. Setelah datanya ada di Pendikti muncul, minta akreditasi minimal, tak kasih baik Pak. Jadi tidak usah buat dokumen, hanya juga Pak pengajuan akreditasi dari rektor, kedua dokumen SK izin operasional, dua lembar ini. Nanti akan mengeluarkan predikat baik, boleh meluluskan sekalian, tidak usah ribet-ribet itu ya. Kita mencoba sesimpel mungkin. Jadi jangan sampai kami di Ban PT itu menjadi orang yang paling kuat, yang simpel. Bapak Ibu kalau ingin buat PS silakan, tapi kalau sudah oke nanti kalau misalnya sudah masuk di siaganya kan ada sistem jaga di kelembagaan. Untuk relasi kami masa prediktif diajukan aja, langsung kami keluar terbitkan apa SK akreditasi, boleh menerima mahasiswa. Oke. Terus ini internasional, saya internasional mahal. Terus nah ini bagi PS dan PT yang sekarang masih C, insya Allah akan kami jadikan menjadi baik. Ditunggu saja. Bagi PT Bapak, ya, ini ya. Bagi PT Bapak masih C,
ini akan kami konversi, masih bukan proses, antriannya tak rubah jadi baik. Bagi PT yang masih C, PS yang C yang masih ikut ban PT tak konversi juga menjadi baik. Tapi kalau sudah ikut lama nggak berani. Yang masih di ban PT, yang masih C kemarin, nanti tidak usah ajukan reklamasi, tak kasih baik nanti. Masih Pak itu. Ini peralihannya. Bagi PT PS akan konversi jadi baik. Yang masih di ban PT, kalau sudah ada status sudah urusannya lampu, ya, lampu sudah lain lagi, ya. Oke, terus ini apa? LDT Jawa Timur, ya. Ya, PT-nya kita ada kata-kata 37. Ya, 37. Ini kondisi kita di Jawa Timur LDT 7. Terus ini Bapak Ibu sekalian, kenapa PS begini? Kita mengajukan akreditasi jika statusnya diterima oleh Ban PT, maka Ban PT akan menerbitkan SK tanpa sertifikat. Ya, langsung berdapat baik. Kalau PS Bapak A atau dulu B, lalu mengajukan akreditasi langsung tetapkan B juga. Tetapi proses akan berlangsung, akan ada M. Jadi bukan langsung nggak mau divisit. Semua PT atau PS yang misalnya sekarang ada PT yang sudah ada luarsa, ajukan secepatnya. Kalau Pak saya mau luruskan Pak tahun depan Pak, ya, bulan depan Pak. Sekarang ada luarsa, secepatnya besok kiriman berkas. Kalau minggu depan sama staf saya diterima, minggu depan lagi sudah keluar akreditasinya. Tidak butuh 1 tahun. Jadi kalau Bapak PS sekarang luruskan, saya sekarang mau luruskan PS kami. Tapi kan kader luarsa, gimana Pak? Sekarang keluar dokumennya. 2 minggu lagi submit. Kalau 2 minggu lagi terima oleh staf saya, 2 minggu lagi akan keluar SK-nya. Dengan SK tersebut bisa meluruskan. Tapi kalau Bapak diam saja, ya tidak ada solusi. Pak sudah ada panitia Pak, sudah. Kode kami belum terakreditasi. Sekarang diajukan. Tapi kalau tidak terakreditasi itu minta surat dulu yang LDT, surat rekomendasi pembinaan. Dilampiri apa? Surat rekomendasi pembinaan ke LDT. Nggak usah ke dikti. Minta ke, maka SK tadi itu dicabut. Tidak ada AL langsung ditetapkan ke MSP. Skor AK itu penilaian di meja asesor. Tidak ada visi tahu ada keluar satu, tidak terakreditasi. Jika lebih 154, itu divisit. Setelah divisit skor kita kurang dari 200, juga sama ditetapkan tidak terakreditasi. Jadi minimal kita punya berapa? 200 skornya. 200. Ya. Ada juga skornya 350, tetapi tidak terakreditasi. Apa? Karena tidak punya SPMI, tidak punya lembaga penjamin mutu. Walaupun skornya di atas 300, kalau tidak punya penjamin mutu maka ditetapkan apa? Tidak terakreditasi. SPMI itu kuncinya di situ. Jadi Bapak Ibu kalau punya PT atau PS sekarang membuat apa? Lembaga penjamin mutu. Oke, terus ini Bapak sekalian, kalau akreditasi harus dipahami. Ya, mau unggul misalnya, apa itu? Unggul yaitu ada syarat perlu, syarat perlunya itu adalah SPMI. Harus ada semua. Syarat unggulnya apa? Nah, ya itu. Kalau PT itu syarat unggulnya hanya pertama itu adalah SPMI-nya minimal skornya 3 dan jurnal internasional hanya 10%. Jika punya dosen 100 hanya 10 jurnal, tidak 1000 jurnal, 10% saja jurnal terindeks berputasi, terindeks Scopus, boleh Q4, Q3 boleh. Hanya itu, jadi tidak ada syarat pangkat untuk PT. Jadi PT, jadi Bapak Ibu yang bagi PT sekarang B, silakan ajukan ISK. ISK sudah menjadi baik sekali.
ISK menjadi B. Jadi bagi sekarang PT-nya masih B, kalau PT-nya C tidak usah, nanti akan kami konversi langsung ya langsung baik. Tapi kalau sekarang punya B, contohnya Surabaya, Hulu Surabaya, itu nanti biar mengajukan ISK supaya baik sekali. Ya. Oke, terus. Nah ini Bapak Ibu sekalian, syarat PT itu minimal jumlah dosen dibagi dengan jumlah PS itu 5. Kalau kita punya PS 20, maka dosen 100. Kalau kurang 100, ya tidak bisa diterapkan, ditunda dulu oleh KPP. 100. Boleh NIDN, boleh NIDK. Dosen tertentu boleh NIDN, boleh NIDK. Ya. Kemarin kita usulkan NIDN saja, dosen tertentu boleh NIDN. Kita coba sekarang supaya lebih lagi NIDN, NIDK. Ya. Yang kedua, jumlah dosen di luar PT jangan sampai melebihi 40%. Kalau kita punya dosen 100, jangan sampai yang di luar itu 41. Ya 30 boleh. Jadi jangan sampai melebihi berapa? 40%. Apa DTT itu? Dosen atau dosen yang tidak punya NIDN dan tidak punya NIDK. Oke ya, terus yang ketiga, bukan naik lagi sebelumnya. Nah, ada SPMI di situ, skornya minimal 2. Kalau ini syarat minimal skornya 2. Yang ketiga, pelaksanaan SPMI, pelaksanaan dengan mutu. Oke lanjut. Nah ini salah satu skor yang tidak penuhi, salah satu ABCD tidak ada, maka PT tersebut tidak teratasi. Jadi poin bahkan Bapak Ibu sekarang, kalau sekarang mungkin di data dicek, apakah ada poin 4 poin ini? Salah satu ada nggak? Salah satu tidak ada poin ini, maka walaupun skornya 340 tidak teratasi. Jadi mungkin tim LPM tadi, tim PM Yudharta dicek sekarang dokumennya sebelum besok didatangkan oleh 4 orang ya, cek kalimat ini orang enggak cedek dipenuhi enggak, kalau enggak ada sekarang dibuat sehingga nanti saat visit bisa diperbaiki, boleh saja perbaiki. Ini salah satu enggak ada, maka apa? Tidak teratasi. Terus lanjut. Terus apa yang dimaksud SPMI itu? Ini Pak, 5 dipenuhi ini. Ini template-nya. Pertama harus ada organnya, harus bentuk SK-nya. Yang kedua Pak, dokumen SPMI diunggah di laman websitenya. Tiga Pak, punya auditor internal. Auditor internal ini boleh minta pelatihan ke Dikti, bukan pelatihan sendiri. Yang keempat apa? Ada hasil auditnya. Ada audit AMI ya, audit mutu internal atau AIM kalau di kami itu. Audit internal mutu, audit mutu internal. Yang lima apa? Dari audit tadi ada tindak lanjut, minimal punya dokumen TM, tinjauan manajemen, dan pada rapat RTM, rapat tinjauan manajemen itu dijilid dan bagus. Nah ya, itu salahnya. Dan ini apa ini yang penjamin mutu lagi nih? Hasil auditor ini kan ini sama dengan apa? ISO ya. Ada yang kalimat ini momen. Terus lanjut. Terus ini sama dengan tadi. Nah ini untuk supaya kita unggul sini. Kalau mau unggul ini yang dipenuhi skornya ini. Ada SPMI tadi kalau tadi 2. Sekarang butuh 3 skornya. Nah, ya, 3. Ada tersedia dokumen formal SPMI, tersedia dokumen sahih, ada laporannya ya. Lalu ada itu jurnalnya itu. Poin akreditasi, poin penilaian akreditasi. Jadi itu skor 325, sudah 275. 275 plus 0,5. 0,5 cuma. Jadi kalau A skornya 4, kalau baik sekali skornya
3. Kalau unggul 4, kalau A 3,5, B sekali 3, kalau B 2,5, kalau C 1,5, kalau baik 2. Jadi Bapak Ibu semua prodinya kalau semua prodi B itu hanya baik sekali, tidak bisa menjadi unggul. Jadi kalau prodinya B semua, kalau B semua berarti bahkan 2,5. Ditambahkan lagi yang B itu di ISK-kan supaya baik sekali. Dengan baik sekali nanti maka sekarang 3,25. Tapi jika prodi kita itu C semua atau B jadinya itu bisa baik sekali. Kalau kita punya prodinya 20, yang 10 B, 10 C itu bisa menjadi baik sekali. Ya. Oke, terus obligasi kan tadi. Oke, ini PS-nya bukan PT, sama dengan tadi. Terus bahwa PS ini itu kalau PS ini yang sering terjadi di bank PT itu skor 1, 2, 3 itu SPMI-nya itu kurang dari 2 sehingga tidak terkatasi. Yang kedua apa? Dosennya. Yang ketiga apa? Kurikulum. Kadang-kadang kita menjalankan kurikulum tidak lengkap. Jadi kalau SPMI, kalau di PS atau di BPS itu ada dokumen legal juga. Jadi sampai di perguruan tinggi ada SPMI, di fakultas juga ada. Fakultas ada. Yang kedua tersedia itu. 3 apa? Terjadi pelaksanaan itu. Pelaksanaan siklus kerjasama dengan tadi TM tadi itu. Yang 5 apa? External benchmarking. Artinya kita mungkin pernah koordinasi atau diskusi atau mendatangkan dari universitas yang besar, external benchmarking. Atau begitu kalau nggak ada, Bapak Ibu bisa mengklaim bahwa saat mungkin 5 tahun lalu atau 3 tahun lalu pernah ada akreditasi. Jadi saat akreditasi itu jelaskan aja itu, bahwa ada external benchmarking dengan asesor. Ini syarat unggulnya kalau S2 ya, Bapak Ibu kadang-kadang skornya 300 lebih, tapi kadang-kadang ininya Pak, pangkatnya yang memenuhi. Kalau S3 itu punya guru besar, kalau S2 minimal punya rektor kepala. Oke, terus ini Bapak sekalian, kalau kurikulum Bapak Ibu menjelaskan yang poin-poin itu. Jadi ada ABC, kadang-kadang kita nggak menjelaskan semuanya. Ada poin A, kapan proses pemutahiran kurikulum, siapa terlibat, apa kurikulum di-review oleh pakar, oleh industri, lengkap itu. Yang B, bagaimana profil lulusan, bagaimana CPL kita. Profil lulusan itu beda dengan CPL. Kalau profil lulusan setelah 2 tahun itu alumni kita jadi apa? Itu profil lulusan. Tapi kalau CPL setelah lulus mampu, itu CPL. Mampu sesuai dengan KKI. Tapi kalau profil setelah 2 tahun lulus, makanya terserta dia itu kan 2 tahun setelah lulus. Sehingga prodi baru tidak mungkin menjadi baik sekali kecuali sudah berumur 7 tahun. Tapi kalau S2 S3 bisa. Karena S2 S3 kelulusan tidak menjadi poin syarat perlu. Jadi bisa S3 itu bisa menjadi unggul atau baik sekali jika ada jurnalnya atau dosennya sudah memenuhi. Oke, terus ini saran-sarannya kita paham semua, ya. Terus, oke, lanjut ke PPT selanjutnya. PPT selanjutnya. PPT ini adalah PPT terpantau. Jadi pantau kemarin itu banyak keluhan dari perguruan tinggi dan PS sudah divisit di KRK, skornya dibalik menjadi turun dari A menjadi B sekali, dari B jadi baik dan lain-lain. Maka kita harus sederhana mungkin hanya Bapak Ibu harus sering-sering atau memperbaiki data prediktif. Belum muncul. Ya, data jadi
sekarang itu pemantauan melalui PDDikti, nggak ada yang kedua. Slide yang kedua atau PPT kedua. Ambil makan. Jadi intinya begini. Jadi yang pertama yang kita pantau adalah jumlah maba. Jumlah maba dalam 5 tahun. Ya, jumlah maba dalam 5 tahun. Jika terjadi penurunan itu untuk S1 atau jika terjadi penurunan dalam 5 tahun 30%, itu nggak lolos. Nggak enak kalau nggak ada kalimatnya, ada PPT-nya. Ya, jumlah maba, yang kedua dosennya, ya, yang ketiga adalah rasio mahasiswa dosen, kelima adalah lulusannya, ya, jangan sampai lulusannya itu terjadi penurunan juga jumlah lulusannya. S1, S2, S3 itu beda. Kalau S1 itu jumlah penurunan maba, kalau S2, S3 itu yang penting saat TS itu ada jumlah mahasiswa 10. Jadi saat TS itu saat tahun tersebut punya mahasiswa minimal 10. Untuk dosen saat TS itu untuk yang S1 itu minimal punya dosen 12. Untuk D3 punya dosen 9. Sedangkan S2, S3 punya dosen minimal 5. Oke. Terkait dengan PT jumlah mahasiswa seluruhnya dibagi dengan jumlah dosen tetap itu maksimal 40. Itu syarat minimalnya. Syarat maksimal punya jumlah mahasiswa dibagi dengan jumlah dosen maksimal 40, lebih 40 nggak lolos. Lalu tempatkan S3, jika PT-nya A atau unggul itu yang S3 maksimal minimal punya 25%, dan dosen yang bergelar S3. Dan yang punya pangkat GBLKL, GBLK plus L itu PT yang A itu 40%, PT yang B 30%, dan PT yang baik itu tidak usah mempunyai pangkat. Lalu tentang kelulusan supaya lolos itu yang tepat waktu lulus itu untuk yang sarjana itu 40%. 40%, untuk PT-nya itu 37,5%. Begitu juga kelulusan yang tidak DO misalnya. Nah, yang tidak DO itu untuk PT-nya itu sekitar 40%. Yang DO boleh 40%. Ya, mungkin itu ya yang dapat disampaikan, dan kita bisa diskusi terkait dengan akreditasi yang ada di PT, karena setelah yang PT kedua tidak bisa tampil, jadi kami nggak bisa banyak menjelaskannya. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih atas paparannya. Sebenarnya masih ada satu slide lagi ya yang tadi disampaikan. Baik, gak apa-apa Pak Selamat, kita lebih banyak ke diskusi orang ya. Ya. Jadi lebih banyak diskusi. Jadi yang saya simpulkan tadi bahwa hari ini kita membahas terkait mekanisme akreditasi baik prodi maupun perguruan tinggi, di mana ada kebijakan baru. Yang pertama yang saya simpulkan tadi adalah bahwa proses IPPA sudah tidak sama dengan yang kemarin ya. Jadi hanya kita menunggu saja dan memperbaiki data PDDT tadi yang disampaikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan yang sebagai pemegang akun PDDT mulai dicekin semua data PDDT-nya,
kita sesuaikan dengan standar dari IPEPA tadi yang disampaikan ada 10 poin begitu ya. Kemudian berita yang membedakan lagi tadi bahwa semua prodi yang akreditasinya masih C, baik prodi maupun IPT, secara otomatis ya Pak Selamat, langsung nanti akan diberi SK baik. Ya, terima kasih. Ya, untuk PS yang di bawah PT, tapi yang sudah di bawah LAM sudah tidak bisa lagi. Ya, jadi tadi sekitar ada 500 program studi, 5.000 program studi yang masih di bawah Ban PT, jadi nanti akan dapat SK D, gitu. Untuk yang baik sekali maupun yang A harus melakukan ISK, gitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami buka sesi diskusi. Monggo silakan bertanya, mumpung ada Pak Slamet ini bisa disolusikan semua undang-undang yang ada di PT maupun di Prodi. Mohon bantuannya, Mik, silakan. Yang belakang tadi angkat tangan lebih dahulu, monggo. Mohon disebutkan dari perguruan tinggi apa dan prodi apa, Bapak? Minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Yudin dari Institut Kariman Wilayah Sumeneb. Mau menanyakan terkait dengan dua akreditasi yang kami ajukan. Kami sudah mengajukan reakreditasi, tetapi ditolak di Ban PT karena masa berlaku akreditasi di atas tanggal 31 Mei. Kalau tidak salah begitu ditolaknya, alasannya begitu Pak. Apakah itu harus gelap atau bagaimana? Dan kalau misalnya tidak mau naik akreditasinya, apakah langsung bisa diperpanjang atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Kemudian yang kedua, mohon disebutkan permasalahannya di prodi apa, nama lengkap prodinya. Ini langsung dibukakan database dari Pak Slamet di Oke. Nama lengkap prodinya ya, supaya Nama bisa. lengkap prodi yang pertama adalah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nama lengkap pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, PGMI, Institut Kariman Wilayah Sumeneb. Itu notifikasi ditolaknya reakreditasi karena melebihi tanggal masa berlakunya di atas 31, sama dengan prodi Pendidikan Islam An-Usyadimi. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, kami punya 3 program studi baru yang sekarang juga mengajukan akreditasi, yaitu S2 Manajemen Pendidikan Islam, yang nomor 2 Manajemen Bisnis Syariah, yang ketiga Psikologi Islam. Apakah ketiga prodi itu tidak usah mengajukan akreditasi, apa langsung akreditasinya baik Pak? Kalau misalnya langsung begitu, kami ya sudah cukup saja. Mau meningkatkan peringkatnya di tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu Mama gimana? Baik, Kariman Wilayah Sumeneb Madura ya. Kalau Kariman yang MPK itu kan mengajukan tanggal 30 bulan Maret ya. Itu masih sudah diterima oleh Staf. Sedangkan MPI ini adalah diterima juga MBI Manajemen Pendidikan Islam sudah diterima, Bisnis Syariah sudah diterima, lalu Psikologi Islam sudah diterima. Yang PGMI ini harus dirubah karena ini PGMI itu kan umpama sampai
mengajukan reaktasi akan diterima karena PMPS nggak diterima. Tidak, jadi pada PT itu bagi prodi yang sudah habis setelah Maret itu kita tidak boleh melakukan pemantauan. Tapi jika kemarin Bapak mengajukan PS9 karena tidak habis itu akan ditolak. Jadi PGP silakan ke Lamdik. Kalau kemarin mengajukan apa? 9 bulan ya akan terima, bukan PEPA. Ya, jadi Ban PT sudah bagi PS yang sudah berakhir tanggal 31 Maret sampai dengan 30 Juni tidak boleh melakukan pantau dan tidak boleh melakukan perpanjangan. Tapi kalau MPI sama MBS ya MBS ya kami akan perpanjang kan sudah terima perpanjang apa kan sudah terima tinggal nunggu SK-nya kecuali yang ini apa bahasa Arab mungkin nanti ditolak juga terima syarat tolak saya terima jadi di sini sudah ada semuanya ya, anak usia dini itu masih revisi anak usia dini ya usia dini itu tidak boleh karena habisnya bulan 7 jadi tahun bulan 7 jadi tidak boleh di PT karena setelah 1 Juli pengajuan yang sudah dalamnya tidak diterima oleh PT. Kebetulan tahun sini kan bulan 7 tanggal ya habisnya bulan 7 maka silakan ke Lamdik tahu sama PGRI lainnya masih kita proses silakan usahakan 100 juta ya silakan sudah menghadirkan Pak Okas di Nesa. Oke. Baik, bagaimana Institut Semangat sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, monggo silakan mic-nya. Silakan disebutkan nama prodinya yang jelas ya, biar langsung dibukakan database-nya. Oke, pelan-pelan Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang yang saat ini terkendala itu di prodi pendidikan bahasa Arab. Kita sudah submit tahun 2021 kalau tidak salah bulan April. Jadi sampai saat ini sudah perpanjangan angka sudah 9 kali kalau tidak salah. Nah, pertanyaan saya gimana apa yang harus kami lakukan? Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada prodi baru tetapi tidak muncul sertifikat akreditasinya, itu harus bagaimana? Padahal yang lain sudah muncul gitu. Yang terakhir untuk menghadapi akreditasi ini, saya mohon saran dari Bapak. Karena di kami itu ada 5 prodi sudah terakreditasi, tinggal PBA, kemudian kita mau melangkah ke akreditasi institusi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bahasa Arab mungkin 2 minggu lagi sudah divisi 2 minggu lagi. APT-nya. Bahkan banyak saya tetapkan Sunan Kalijogo, kan ada asesornya aktif kaya ya, ekonomi syariah gitu. Saya juga bingung loh, kok ada Sunan Kalijogo ada di Malang, bukan keliru. Saya kan Kalijogo di Jawa Tengah ya.
Sunan Giri orang yang apa? Sunan Giri ada di Lampung. Ya Pak, ini sudah di sini sudah tinggal. Kalau nanti malam saya klik visit ya sudah dituduh. Gimana Pak? Mantap jawaban alamat ya? Langsung dapat jadwal visitasi nih. Ye, monggo disiapkan dari Institut Malang persiapan visitasi 2 minggu lagi. Ye. Baik, untuk selanjutnya silakan. Monggo, Ya, mic-nya. terima kasih. Ya. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Yogyakarta. Yang pertama terkait dengan program studi teknik mesin. Saat ini posisinya adalah C. Kemarin juga muncul perpanjangan otomatis, nilainya juga C. Tapi kami sudah mengunggah lewat Sabto kurang setengah 9 kriteria, tapi statusnya masih proses akreditasi kalau nggak salah. Nah, itu mohon petunjuknya. Kemudian yang kedua yaitu teknik informatika. Statusnya adalah B karena masa kedaluarsanya itu 18 April sehingga tidak muncul perpanjangan otomatis, sehingga kita mengajukan ke LAM ya. Tapi pada waktu itu LAM Infokom sarannya adalah perpanjangan dulu ya, sehingga muncul perpanjangan dari LAM itu 1 tahun sampai bulan Agustus kalau tidak salah Pak Imron ya, sampai bulan Agustus. Nah, sehingga kita harus mengunggah lewat LAM itu harus September ya, padahal kita akan melakukan wisuda itu di bulan November ya. Mohon petunjuknya Pak Imron. Terima kasih. Ya, kalau yang di kami ada ilmu al-Quran data besar kan masih kita PT ya, dan diterima juga yang saya juga masih diterima kan habisnya 29 Maret 29 Maret masih kita PT ya. Nanti apa ya dilakukan persahakan dan AL ditunggu saja prosesnya kan masih antrian 29 Maret apa nanti kan ada tadi misalnya ada Pak Muladipur ya pada kali ya. Nanti ada Pak Muladipur mungkin bisa tampil ya, ditunggu saja untuk mesin sama kalau yang urusan lab kami sudah nggak bisa, kita dengan lab sudah telah 3